Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, Pak Edi Siswanto, Bu Yuli Wulandari. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam forum diskusi untuk melakukan proses kolaborasi coaching model Tirta. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua diberikan keselamatan, kesehatan sampai kapanpun. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Edi Siswanto dan Bu Yuli Wulandari, nanti ini proses kolaborasi coaching kita ini akan kita rekam, yang mana nanti yang bisa mengakses ini hanya kita bertiga dan juga fasilitator kita, dan kemungkinan Bu pengajar praktik juga bisa mengakses. Nah, untuk itu nanti pembagian tugasnya untuk coaching yang pertama itu sebagai coachnya saya, dan nanti coachnya Bu Yuli, dan untuk pengamatnya Pak Edi Siswanto. Dan untuk kasus yang kedua, coaching yang kedua nanti coachnya saya, coachnya Pak Edi, dan pengamatnya Bu Yuli. Dan untuk kasus yang terakhir nanti coachnya Pak Edi, coachnya Bu Yuli, dan pengamatnya adalah saya. Untuk mengefisien waktu, maka proses coaching ini akan segera kita mulai dengan sebelumnya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Edi dan Bu Yuli. Sekarang proses coaching untuk kasus yang pertama akan kita mulai. Okay? Untuk kasus yang pertama ini nanti coachnya Bu Yuli dan coachnya saya dan Pak Edi sebagai pengamat. Oke. Selamat siang Bu Yuli. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak Ai. Ada apa ya Pak? Saya lihat sepertinya Pak Ai sepertinya sedang bingung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Apakah ada sesuatu yang mengganjal di hati dan bisa saya bantu? Mohon maaf Bu Yuli, saya jadinya mengganggu waktunya panjenengan. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa Pak Ai. Ya, tidak apa-apa Pak Ai. Ya. Begini Bu Yuli, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah kira-kira Ibu Yuli bisa membantu saya ya? Dengan senang hati saya bisa membantu Pak. Monggo silahkan dicurahkan isi hatinya yang ada ganjalannya. Gini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa Pak? Coba panjenengan jelaskan, barangkali saya bisa membantu. Bu Yuli ingat nggak? Ingat apa enggak ya, pas kemarin itu beberapa hari yang lalu kan ada PPAI melakukan supervisi pembelajaran di kelas saya, dan waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari PPAI. Bagaimana bisa Pak? Kok panjenengan mendapat teguran ini? Apa ini yang terjadi, apa Pak ini? Kalau menurut saya sih sebenarnya itu hanya masalah yang tidak terlalu serius. Kok tidak serius tapi kok bermasalah ini apa Pak? Kira-kira apa? Tolong dijelaskan ya Pak. Ini kemarin tuh PPAI mengkritik tentang proses mengajar saya Bu. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Kok panjenengan bisa dikritik dari PPAI? Ini kemarin beliau itu seperti keberatan waktu saya mengajar. Saya kan tidak memakai buku teks yang biasanya digunakan itu Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Ai dengan respon dari PPAI tersebut? Saya tuh sejujurnya
sudah menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi di perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum yang kita gunakan saat ini. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau tuh merasa kayak tersinggung gitu loh, Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, saya tanya dulu ke Pak Ayi. Selama ini, apa yang Pak Ayi lakukan di dalam proses pembelajaran? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku-buku yang ada di perpustakaan, mengajar siswa itu untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, menggunakan media PowerPoint dan lain-lain yang menurut saya itu sudah ideal lah begitu. Mengapa Pak Ayi tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya itu sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa, dan siswa itu juga sudah termotivasi dan sudah mengacu pada kurikulum yang kita gunakan saat ini. Oh, sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya setelah Bapak menggunakan sumber-sumber belajar yang sudah panjenengan gunakan, terus untuk mengetahui karakter siswa kita yang berbeda-beda itu dan belajarnya pun berbeda-beda, bagaimana, Pak? Ya, betul juga, Bu. Kenapa saya nggak kepikiran ya ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang ternyata hasilnya belum maksimal. Jadi saya itu kok nggak kepikiran itu. Saya mikirnya anak-anak senang dengan media yang saya gunakan ini, yang sumber yang saya gunakan ini. Mungkin dari PPAI menyarankan untuk menggunakan buku teks agar itu kita punya acuan seperti itu, Pak. Jadi anak-anak sepertinya supaya menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga gitu. Jadi buku teks itu bisa tetap digunakan juga. Mungkin ada hubungannya dengan itu hasilnya anak-anak di kelas. Iya. Ternyata setelah saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya. Ya, Bu Yuli. Iya. Setelah Pak Ayi bercerita panjang lebar tentang permasalahan Bapak, bagaimana perasaan Bapak saat ini? Terus terang beberapa hari ini saya tuh merasa kurang nyaman, Bu. Saya tuh menjadi resah, dan di rumah itu saya tuh seperti kepikiran gitu loh, seperti kepikiran dengan yang masalah ini, karena ya seperti kayak membebani. Saya tuh merasa perasaan saya tuh gak enak gitu. Lalu apa yang membuat Bapak ini merasa tidak nyaman, merasa tidak enak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena beliau PPAI itu kan menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah kita. Nah, saya itu takut akan ada masalah di kemudian hari nanti. Takutnya nanti gimana ada masalah di berkelanjutan gitu, Bu. Oh, berarti seperti itu. Mungkin Pak Ayi ini permasalahannya dikarenakan ada supervisi dari PPAI dan supervisi yang disampaikan hasilnya itu disampaikan kepala sekolah. Takutnya nanti Bapak Kepala Sekolah tersinggung atau bagian supervisinya dari PPAI itu merasa tidak nyaman karena ada sesuatu yang kurang ketika tidak menggunakan buku teks seperti itu, Pak. Iya, Bu. Kira-kira menurut Bu Yuli saya akan dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah atau tidak ya, Bu ya? Kalau menurut saya sebaiknya Pak Ayi bisa merefleksi diri atau bisa mempersiapkan diri ketika ada supervisi. Jadi saran dari supervisor tadi, dari PPAI tadi, ya panjenengan bisa terima, kemudian bisa menjadi acuan panjenengan ketika ada supervisi lagi, panjenengan bisa mempersiapkan yang lebih baik lagi.
Dan misalkan nanti Bapak Kepala Sekolah menegur panjenengan bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada salah paham. Positif Pak Ayi, semoga Iya, sehingga menambah semangat Pak Ayi dalam mengajar. Positif saja ya. Mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan seperti itu yang terjadi nantinya. Terus kan itu bagian masalah supervisi ya Pak. Berarti untuk kedepannya Bapak kan punya rencana baru yang seperti apa Pak kira-kira? Rencana kedepannya gitu. Nah, saya saya berniat menemui beliau nantinya untuk membicarakan hal ini. Kemungkinan nanti beliau akan memberikan solusi terkait dengan permasalahan saya ini ya Bu, supaya saya nggak kepikiran terus. Selain menyampaikan diskusi dengan kepala sekolah, apa yang hal lain yang bisa Bapak lakukan? Nanti saya juga akan coba menemui PPAI dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau terkait pembelajaran saya kemarin. Kemudian kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada PPAI bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik supaya pembelajaran itu lebih maksimal, tidak monoton dan semuanya bisa menerima, terutama anak didik saya itu baik yang kemarin itu mungkin kurang baik, kurang maksimal, besok bisa menjadi lebih maksimal lagi. Kira-kira begitu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak selanjutnya? Ya, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin tetap akan saya gunakan juga karena menurut saya siswa-siswa saya sudah merasa nyaman, sudah terlihat enjoy dengan dengan metode dan media yang saya gunakan. Nah, mungkin nanti saya akan menambah dengan buku teks itu supaya anak yang kemarin kurang maksimal besok menjadi lebih maksimal lagi. Langkah yang Pak Ayi ambil itu sudah tepat. Saya setuju dengan idenya Pak Ayi. Syukurlah Bu, alhamdulillah sekarang saya jadi merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Jadi agak khawatir, takut salah langkah gitu Bu. Ya, bismillah Pak, semoga nanti berjalan dengan lancar. Terus untuk rencana yang akan Pak Ayi lakukan ini, komitmen apa yang akan Pak Ayi terapkan? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan coba mengacu pada kurikulum dan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks tersebut Bu. Lalu dukungan apa yang Pak Ayi butuhkan untuk bisa menerapkan komitmen itu? Untuk itu juga masih dalam pikiran saya Bu, mungkin akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang lain, teman guru serumpun saya. Jadi kami bisa saling mengingatkan dan saling menguatkan. Itu ide yang sangat bagus Pak. Semoga komitmen dan rencana yang panjenengan terapkan nanti bisa terlaksana dengan baik. Ya, amin. Terima kasih banyak Bu Yuli untuk waktunya, telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lebih lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberi teladan yang baik untuk murid-murid kita ya Bu. Iya, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak. Bu, kebetulan saya masih ada jam lagi dengan murid kelas 4 hari ini. Mereka akan mengumpulkan tugas mereka kemarin. Saya pamit ke kelas 4 dulu ya Bu. Iya Pak, silakan. Terima kasih. Salam sehat Bu Yuli. Selamat bahagia. Salam bahagia. Bahagia selalu. Sama-sama Pak. Terima kasih.